Tentu saja resistensi yang muncul dari publik ya, ini nggak boleh ditafsirkan bahwa masyarakat itu secara mutlak menolak divaksin. Apalagi sampai dipolitisir nih, seolah-olah ada kelompok-kelompok, ya biasanya ditujukan ke kelompok oposisi, yang ingin menggagalkan program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu nggak ke situ. Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Guys, akhirnya kick off penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan kemarin, Rabu 13 Januari 2021 pagi hari. Nah, sesuai dengan rencana semula, Presiden Jokowi mendapatkan suntikan pertama di lengan kirinya, dilakukan oleh tim dokter kepresidenan di Istana Kepresidenan. Nah, sebelum disuntikan ya, sebelum penyuntikan dilakukan, itu terlihat Pak Jokowi ngobrol nih ya, berkonsultasi dengan tim dokter mengenai kondisi kesehatan beliau. Dan sebelum itu juga tim dokter memperlihatkan kepada halayak satu kotak vaksin yang bertuliskan Sinovac. Nah, di berbagai grup WA, ya kan beredar tuh ya video durasinya 49 detik ya, momen di mana Pak Presiden disuntik vaksin. Itu muncul macam-macam komentar ya dari netizen. Misalnya ada yang bilang begini, itu kok tangan dokternya ya agak tua ya memang, yang nyuntik itu kok tremor ya, gemeter. Ada yang bilang, mungkin udah lama nggak nyuntik kali ya, gitu ya. Atau ada juga yang bilang, kayaknya dokternya tuh worried nih kalau Pak Presiden kenapa-napa. Ada lagi komentar, ya mungkin dia worried karena nyuntik orang pertama di Indonesia ya, Presiden Republik Indonesia. Komentar yang agak jahat bilang, dokternya udah tahu kalau yang disuntik katanya bukan Sinovac. Emang ya netizen tuh agak jahat ya mulutnya ya. Nah guys, yuk kita kenali siapa sih yang menyuntikan vaksin itu. Namanya adalah Profesor Abdul Muthalib. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang lebih banyak ngurus hal-hal yang berkaitan dengan darah ya. Super spesialis lah kira-kira begitu. Beliau adalah wakil ketua tim dokter kepresidenan ya, berarti sudah sangat-sangat berpengalaman. Nah, Pak Abdul Muthalib ngaku ya, emang dia sempat gemeter juga gitu. Karena apa? Harus menyuntik tadi orang nomor 1 di Indonesia. Lu bayangin aja ya. Itu kan agak-agak gimana ya. Tapi dia bilang dengan berjalannya waktu, rasa gugup itu bisa diatasi dan dia bersyukur banget semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan Pak Jokowi tidak merasakan sakit sama sekali. Ya lu denger ya komentar Pak Jokowi waktu ditanya gimana Pak rasanya. Pak Jokowi bilang nggak kerasa apa-apa gitu. Dan juga even nggak ada pendarahan sama sekali bekas suntik ya. Nah, ada lagi nih netizen yang menyoroti hal lain ya. Apa yang disoroti? Itu kok asisten dokter yang nyiapin vaksin yang mau disuntikan itu nggak pakai sarung tangan. Pas gue baca komentarnya gue jadi penasaran, gue lihat bener juga. Netizen tuh emang detail ya kalau ngelihat hal-hal kayak gitu. Ini bahaya kata para netizen yang soto ya. Bukannya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Harusnya kan SOP-nya pakai sarung tangan ya, mungkin benar juga. Nah, ada lagi nih netizen yang lain. Ya dia mungkin buka file-file sebelumnya ya. Katanya begini ya, Sinovac itu kemasannya itu ada di dalam ampul yang tinggal langsung disuntikan. Ya kayak di gambar yang kita tunjukin. Tapi kok di video itu dokter itu nyedot vaksinnya dari satu botol vaksin terus baru disuntikan. Nah, kalau bab kejailan yang ini ada penjelasannya ya. Konon Sinovac dalam ampul yang siap suntik itu adalah Sinovac yang disiapkan untuk uji klinis tahap 3. Nah, kalau yang disuntikan kepada presiden kan udah lulus uji klinis tahap 3 ya. Intinya emang ya, selalu momen-momen kayak gini nggak sepi lah dari komentar para netizen. Nah, guys, berbagai kalangan tuh mendampingi Presiden Jokowi di istana ketika momen penyuntikan tersebut. Nah, ini cukup banyak orangnya sehingga dibagi menjadi 3 kloter. Ya, di kloter pertama setelah Pak Jokowi itu ada Ketua ID, Sekjen MUI yang juga adalah tokoh dari Muhammadiyah ya, perwakilan NU,
Panglima TNI, Kapolri, dan selebritis Raffi Ahmad. Ya, nah konon Raffi Ahmad ini diundang atau diajak untuk mewakili kaum milenial, ya untuk meyakinkan lu semua nih milenial bahwa vaksinnya aman. Nah, di kloter kedua ada Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, ya perwakilan dari PGRI dan tokoh dari berbagai agama itu dijembrengin semua. Di kloter ketiga ada siapa? Ada Ibu Penny Kusumastuti Lukito. Beliau adalah Ketua BPOM ya. Kemudian ada Pak Rosan Perkasa, Ketua Kadin mewakili pengusaha, ada perwakilan nakes, ada perwakilan buruh dan bahkan perwakilan pedagang. Ini kayaknya semua lengkap. Cuma kok nggak ada perwakilan ibu rumah tangga atau perwakilan oposisi, nggak ada ya. Nah guys, ya nggak sulit ya kita memahami memang pemerintah tuh berupaya dengan sangat keras untuk meyakinkan masyarakat mengenai kelayakgunaan dari vaksin Sinovac. Ya, apalagi memang target pemerintah dalam vaksinisasi ini cukup ambisius ya, sangat ambisius bahkan. Ya, pemerintah menargetkan bisa segera memvaksin dalam 15 bulan ke depan itu 70% dari populasi rakyat Indonesia, berarti sekitar 180 juta ya. Untuk apa? Tujuannya untuk membangun apa yang namanya kekebalan populasi atau herd immunity. Itu targetnya 70%. Ambisius banget ya. Nah, mencapai target yang ambisius ini memang nggak mudah. Kenapa? Karena sejak awal proses pengadaan vaksin Sinovac ini memang syarat betul dengan kontroversi. Ya, kita tahu bahwa Indonesia sudah membeli sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac yang jadi, ya. Ditambah 65 juta dosis bahan baku yang nanti akan diolah oleh PT Bio Farma di Bandung. Nah, pada saat komitmen pengadaan tersebut dibuat dengan Sinovac, nah itu belum diketahui nih tingkat efikasi atau kemanjuran dan keamanan vaksin tadi. Kenapa? Karena memang tahapan uji klinisnya belum selesai, laporannya belum keluar ya. Di samping itu juga Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa halal tentang penggunaan vaksin tadi. Nah, terkait dengan ini prosedur pengadaan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Ansori Segar itu pernah mengatakan bahwa pengadaan vaksin Sinovac ini cacat prosedur, ya tadi itu. Ini belum jelas efikasinya, BPOM belum mengeluarkan izin, MUI belum mengeluarkan fatwa halal. Kita sudah beli ya dalam jumlah yang sangat banyak, ya tentu saja menggunakan dana APBN ya. Nah, belum lagi guys, di medsos ya, medsos ini kan kadang-kadang ya dahsyat ya dampaknya ya. Di medsos itu berseliweran berbagai informasi dan analisis yang tidak terlalu positif mengenai Sinovac. Misalnya tuh banyak yang mengunggah tentang apa? Tentang efek negatifnya ya atau efek sampingnya di berbagai negara. Itu ngeri-ngeri sedap ya kalau kita baca atau kita dengar. Belum lagi juga data efikasinya yang konon di bawah merek-merek lain, cukup jauh bahkan ya. Lalu juga prosedur pengadaan yang nggak lazim. Dan semua itu akhirnya berujung ada spekulasi bahwa ketika diputuskan kita menggunakan Sinovac, itu kepentingan-kepentingan bisnis menjadi pertimbangan yang lebih dominan ketimbang kepentingan kesehatan masyarakat. Again, ini adalah spekulasi yang bisa benar, bisa salah ya. Nah, apalagi kemudian spekulasi ini guys dikait-kaitkan, ya biasa netizen ya suka mengait-ngaitkan dengan penunjukan Menteri Kesehatan yang baru menggantikan Pak Terawan. Kita tahu ya bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin ini sebelumnya adalah Wakil Menteri BUMN. Sekaligus di Satgas Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, beliau mengepalai atau memimpin sub Satgas yang menangani pemulihan ekonomi. Jadi nuansa bahwa wah ini COVID, penyediaan vaksin COVID ini pertimbangan kesehatan atau pertimbangan bisnis gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu semakin menguat tentunya. Nah, menurut jubir vaksinasi COVID-19 yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi, pemerintah sadar betul ya bahwa memang banyak hal yang belum selesai di dalam proses pengadaan. But on the other hand, pemerintah dihadapkan pada dilema. Kenapa? Ini kan pandemi ya. Sementara pihak yang memproduksi vaksin itu terbatas. Nah, negara-negara di dunia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan komitmen jatah pengadaan vaksin COVID gitu.
Dan menurut Ibu Siti Nadia Tarmizi, pihak yang paling cepat bisa memberikan komitmen itu adalah Sinovac. Ya tentu lewat beberapa lobby ya, atau negosiasi bilateral gitu. Nah itulah salah satu latar belakang kenapa akhirnya Sinovac yang hadir lebih dulu di Indonesia. Ya di tengah segala kontroversi itu, finally BPOM mengeluarkan izin edar ya. Emergency Use Authorization istilahnya ya, EUA. Untuk vaksin Sinovac tanggal 11 Januari beberapa hari yang lalu. Jadi 2 hari ya sebelum seremoni penyuntikan perdana kepada Presiden Jokowi dan Bapak Ibu yang lain. Nah bersamaan dengan itu BPOM juga menginformasikan bahwa tingkat efikasi vaksin Sinovac ada di angka 65,3%. Ya. Nah Ketua BPOM Ibu Penny Lukito menjamin, nah ini dijamin ya oleh Ibu Penny, vaksin Sinovac aman. Ya, sejauh ini data menunjukkan ada efek samping ringan sampai sedang yang terdeteksi dan itu bisa dipulihkan. Artinya bukan efek yang menetap. Sementara efek samping berat itu tercatat di level yang sangat rendah ya, kurang dari 1%. Dan belakangan juga MUI mengeluarkan fatwa halal ya. Yuk kita simak sebentar ya infografis tentang efikasi vaksin COVID-19. Nah guys, tambahan pengetahuan ya. Secara sederhana, efikasi adalah ukuran kemanjuran vaksin dalam mencegah penyakit. Ya, semakin tinggi efikasi berarti possibility dia bisa mencegah itu semakin besar ya. Jadi efikasi ini biasa dinyatakan dalam persentase ya. Nah, angka efikasi ini akan muncul guys setelah satu vaksin melewati uji klinis tahap 3 ya, yang tentu melibatkan relawan dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, menurut standar WHO untuk COVID-19 efikasi minimum adalah 50%. Ya, walaupun banyak pakar yang mengatakan idealnya ya efikasi itu untuk vaksin ya berkisar antara 70% sampai 90%. Jadi kalau sekedar pakai standar WHO kayaknya efikasi terbatas ya di Indonesia yang tadi uji klinisnya BPOM 63,5% buat Sinovac itu masih memenuhi syarat karena syaratnya kan 50%. Tapi kalau pakai batas ideal 70 sampai 90% berarti belum memenuhi syarat. Ya. Nah, data menunjukkan efikasinya Sinovac ini memang paling rendah nih kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Misalnya Pfizer 90%, Moderna 95%, dan AstraZeneca itu 60 sampai 90%. Ya. Nah guys, yang seru ini bukan cuma proses pengeluaran tadi izin edar darurat dari BPOM, tapi juga pengeluaran fatwa halal nih ya, pemberian fatwa halal dari MUI. Nah ini juga terkesan tuh nggak mulus ya. Bahkan ada Pak Teddy Gusnaidi ya, ini adalah Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Nah ini sempat mengeluarkan cuitan yang kemudian diberitakan cukup ramai di media. Intinya beliau mengatakan begini, jika vaksinasi itu terhalang oleh fatwa halal MUI yang belum keluar, maka solusinya mudah, yaitu apa? Bubarkan MUI. Wih. Pas baca nih geleng-geleng, dahsyat banget. Nah guys, menurut gua diksi berbau ancaman ini nih ya, dari Pak Teddy Gusnaidi ini yang ditujukan kepada lembaga keagamaan seperti MUI yang menaungi umat mayoritas di Indonesia, ini jelas sangat disayangkan. Bahkan kategorinya menurut gua berbahaya. Ya, offside bahkan. Dan ini bisa-bisa digolongkan ujaran kebencian ya bernada sara nih. Nah, alasan gua mengatakan ini sangat disayangkan ada dua seenggaknya. Pertama, ini berpotensi untuk menimbulkan benturan antara pemerintah dengan umat Islam. Nah, sehingga nanti kesan yang selama ini sudah kadung muncul ya, bahwa pemerintah kerap berseberangan dengan umat Islam itu bisa semakin menguat. Nah, keterbelahan masyarakat juga bisa semakin tajam dan jelas ya berpotensi memecah belah masyarakat. Itu satu, jadi nggak main-main nih. Yang kedua, statement seperti ini justru akan menguatkan spekulasi bahwa MUI sebagaimana juga BPOM itu di fait accompli oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin Sinovac. Nah tentu saja spekulasi seperti ini akan berdampak negatif baik bagi MUI maupun bagi pemerintah.
Oke. Nah, jika di mata publik nih MUI terkesan tidak independen, bisa disetir dalam berfatwa, maka kredibilitasnya jadi rendah. Dan kalau kredibilitas MUI rendah, kalau kemudian pun MUI mengeluarkan fatwa halal bagi Sinovac, ya bagi vaksin Sinovac, ini nggak akan banyak pengaruhnya untuk membangun trust masyarakat agar mau divaksin. Ya, jadi ke depan nih kayaknya nih komentar-komentar yang nggak penting kayak begini harus dihindari karena justru menimbulkan persoalan baru. Ya, kita tahu akhirnya ya MUI tadi mengeluarkan fatwa. Ini sehari sesudahnya. Jadi fatwa MUI itu tanggal 11 Januari 2021 ya. Sehari sesudahnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Jadi ini tepat 1 hari, sertifikat halalnya tepat 1 hari sebelum penyuntikan perdana. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, Wakil Menteri Agama Pak Zainud Tauhid dan juga Kepala BPJH Pak Sukoso menegaskan bahwa vaksin Sinovac ini sudah melewati 7 tahap. Ya, 7 tahap yang dimulai Oktober 2020 sampai kemudian tanggal 12 Januari itu keluar sertifikat halalnya. Nah, termasuk dalam tahapan itu adalah kunjungan dari tim audit ya LPPOM ya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI ke China untuk melihat langsung seperti apa proses pembuatan vaksin Sinovac. Nah guys, selanjutnya dukungan MUI dan PBNU juga ditunjukkan dalam bentuk seruan kepada umat Islam untuk mengikuti program vaksinasi. Nah, seruannya disampaikan oleh Rais Suriah PBNU Pak Ahmad Isomuddin yang juga masuk dalam daftar orang pertama yang menerima vaksin. Guys, masih ada lagi nih jurus pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Ya, pemerintah menegaskan bahwa kalau ada efek samping vaksin COVID-19 maka perawatannya akan ditanggung oleh negara. Ya, tenang, berarti udah aman ya guys, tenang nih. Nah, hal tersebut disampaikan langsung oleh Menkes Pak Budi Gunawan Sadikin dan untuk itu pemerintah akan merevisi Perpres yang terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi tenang sekali lagi ya guys, kalau ada apa-apa negara yang nanggung ya. Walaupun nih kembali netizen jahil nanya-nanya nih ya, kalau ternyata efek sampingnya menyebabkan kematian gimana? Jawaban gampangnya itu takdir coy. Nah, tapi ya segimanapun pemerintah ini berusaha keras untuk meyakinkan guys, yang namanya netizen yang maha benar ya itu emang luar biasa usil bin jahil. Lu bayangin ya, di Twitter itu ada akun @maspiu5. Ya, ini bahkan bikin polling nih. Ya, bikin polling dengan pertanyaan, kamu percaya enggak vaksin yang disuntik untuk Presiden Jokowi adalah vaksin Sinovac? Jadi kita ditanya, percaya enggak? Kurang ajar juga ya. Nah, sampai saat video ini take ya, ini setelah 21 jam kurang lebih polling itu dibuka, ada 3.974 netizen yang sudah merespon. Hasilnya nih agak mengagetkan ya. Cuma 8% yang percaya bahwa Pak Presiden disuntik Sinovac, artinya 92% bilang tidak percaya. Kacau ya netizen ya. 92% itu berarti sekitar 3.600-an lebih yang nggak percaya. Nah, selain itu ya, beberapa waktu sebelumnya ya, sebelum tanggal 13 yang kick off penyuntikan itu, di beberapa media sosial termasuk grup-grup WA beredar meme nih, cara nolak vaksin. Judulnya aja provokatif banget ya. Meme tersebut mengutip Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada pasal 5 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Ya, jadi kalau ditafsirkan dari ayat ini atau pasal ini, kita bebas milih nih, ya mau divaksin apa enggak. Nah, guys, gua coba
nyorotin hal ini ya. Tentu saja resistensi yang muncul dari publik ya, ini nggak boleh ditafsirkan bahwa masyarakat itu secara mutlak menolak divaksin. Apalagi sampai dipolitisir nih, seolah-olah ada kelompok-kelompok, ya biasanya ditujukan ke kelompok oposisi, yang ingin menggagalkan program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu nggak ke situ. Dan secara pribadi juga gue disclaimer dulu ya, gue nggak anti vaksin ya, gue bersedia divaksin. Nah cuma persoalannya kita paham ya, vaksin itu ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 agar kita bisa segera hidup normal kembali. Tapi nih persoalannya ya, masyarakat itu perlu diyakinkan tentang dua hal. Pertama, masyarakat perlu dibangun keyakinannya, ya kepercayaannya kepada pemerintah bahwa vaksin COVID-19 khususnya yang merek Sinovac itu pengadaannya dilakukan sesuai dengan prosedur gitu loh. Nggak ada kepentingan bisnis yang mengalahkan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Kemudian yang kedua, vaksin Sinovac yang akan disuntikan ke pembuluh darah mereka itu aman dan bermanfaat untuk melindungi mereka dari COVID-19. Ya misalnya pemerintah harus menjelaskan apakah efikasi yang 65,3 itu memadai untuk menciptakan herd immunity. Ya kalau enggak ya ngapain kan? Ya sia-sia dong namanya. Jadi nampaknya guys ke depan pemerintah masih harus berupaya sangat keras untuk meyakinkan masyarakat. Langkah-langkah sosialisasi yang persuasif ya mengedepankan transparansi informasi itu gua pandang jauh lebih berguna ketimbang ya diksi atau gesture ancaman, hukuman, pidana atau apapun yang menakut-nakuti orang agar bersedia divaksin. Ya, karena sekali lagi kita punya hak penuh atas tubuh kita ya. Ketika ada resiko pada akhirnya akan kita yang menanggung. Guys, itu aja. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.